Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Semoga kabar kita semua selalu baik dan semoga semua sehat selalu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, kami membuat video ini untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu kelompok 8. Di mana di sini kami akan membahas tentang tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, anggota dari kelompok 8 itu sendiri, yang pertama ada saya, Ratna Febrianti dengan NIM T2018-7043. Ada dia Ayu Lestari dengan NIM T2018-7065. Ada Sita Rizky P T2018-7064 dan ada Rafida Isna Aulia T2018-7071. Nah, langsung saja di sini kami akan membahas tentang peringkat siswa dalam pembelajaran matematika dan konsep evaluasi diagnostis. Untuk lebih jelasnya kita serahkan pada pemateri. Mari kita simak dan dengarkan penjelasan para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama, Ratna Febrianti, NIM T2018-7043. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peringkat siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, di mana apa sih yang dimaksud kedudukan siswa dalam kelompoknya atau letak seseorang dalam urutan tingkatan? Nah, dalam istilah yang umum itu disebut ranking. Jadi, untuk dapat diketahui ranking dari siswa-siswa suatu kelas, maka harus diadakan pengurutan nilai siswa-siswa tersebut yang paling atas sampai yang paling bawah. Sehingga dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan kedudukan siswa dalam tingkatannya atau dalam rankingnya. Ada bermacam-macam cara untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dan kelompoknya. Yaitu yang pertama dengan ranking sederhana atau simple rank, dan yang kedua itu ada dengan ranking presentase, percentile rank, dan dengan standar deviasi. Dan yang terakhir ada dengan menggunakan Z-score atau standar score. Nah, di sini yang pertama saya bahas adalah tentang dengan ranking sederhana atau simple rank. Ya. Nah, apa sih simple rank itu? Simple rank ini adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Nah, saya langsung pada contohnya. Di sini kan contohnya ada skor ulangan harian matematika bagi 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini siswa A mendapat 45, siswa B mendapat 50 dan seterusnya. Nah, di sini nilai-nilai tersebut kan belum terurut. Jadi hanya dengan melihat deretan skor yang masih berserakan ini, kita belum dapat menentukan ranking atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Bukan berarti A yang pertama, A adalah ranking pertama. Tidak. Nah, di sini kita harus mengurutkan skor paling tinggi sampai skor paling rendah dengan urutan ke bawah. Nah, setelah itu kita tentukan urutan nomor dari atas, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan urutannya sampai siswa memperoleh nomor. Nah, kemudian yang perlu diingat di sini ada bahwa ada 2 atau 3 nomor yang karena ada beberapa siswa yang memiliki skor sama, jadi kita tidak bisa memberikan dia peringkat terurut seperti ini, karena kita harus juga bisa memberikan ranking yang sama pula, yaitu rata-rata dari urutan orang-orang yang memiliki skor sama tersebut. Nah, catatannya di sini adalah siswa yang mempunyai skor sama juga ranking sama, sehingga ada nomor yang tidak digunakan sebagai nomor urut. Ya, benar sekali, karena yang sama tadi kan sudah kita cari rata-ratanya. Kemudian juga
ada rank terakhir selalu sama dengan nomor urut siswa atau banyaknya siswa dalam kelompok, kecuali ada beberapa yang mempunyai persamaan skor. Jadi jika siswa itu mempunyai persamaan skor, tentu saja ranking dan banyaknya siswa itu tidak sama, karena ada beberapa anak yang memiliki skor sama. Tapi jika semua anak itu skornya berbeda, maka ranking akan sama dengan banyaknya siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Diah Ayu Lestari akan menjelaskan dengan menggunakan ranking persentase atau percentile atau PR. Saya akan menyebutnya PR. Percentile atau ranking persentase adalah kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan banyaknya persentase yang berada di bawahnya. Maksudnya gini, contoh, siswa memiliki PR 70. Ini menunjukkan bahwa kecakapan siswa tersebut sudah sama atau melebihi 70% dari seluruh kelompok, gitu maksudnya. Dari seluruh siswa yang berada di kelompok tersebut, gitu maksudnya. Dengan PR lebih dapat diketahui gambaran kecakapan siswa. Gambaran kecakapan siswanya itu akan lebih tergambar karena angka ranking itu menunjukkan banyaknya presentase siswa dalam kelompok itu yang berhasil dilampaui. Jika hanya menggunakan simple rank, hanya diketahui nomor tanpa menunjukkan banyaknya individu yang masuk dalam kelompok. Misal, mungkin siswa A mempunyai peringkat 10. Kelihatannya kan peringkat 10 itu bagus, masuk 10 besar gitu kan. Tapi kan tidak diketahui berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut gitu. Misal ternyata diketahui jumlah siswa dalam kelas tersebut itu ada 10 siswa. Maka secara otomatis sebenarnya siswa tersebut itu kan ada di peringkat terakhir gitu kan. Selanjutnya cara menentukan percentile rank. Yang pertama itu dicari SR-nya dulu. Selanjutnya mencari banyaknya siswa dalam kelas tersebut yang ada di bawahnya. Selanjutnya mengalihkan dengan 100 setelah dibagi dengan kelompok. Contoh, dengan kelompok siswa yang terdapat di tabir rank, yaitu ada 20 siswa, ternyata siswa F itu menduduki ranking ke-8 untuk SR-nya. Maka banyak siswa yang berada di bawahnya kan otomatis ada 12 siswa. Percentile rank untuk F itu dapat dicari dengan 20 per 12, 12 per 20 dikali 100 sama dengan 60. Ini berarti bahwa menunjukkan bahwa siswa F itu telah mengalahkan sebanyak 60% siswa untuk prestasi yang sudah dia raih gitu. Rumus PR itu dapat dicari dengan N min SR per N dikali 100. N itu jumlah keseluruhan siswa dalam kelompok atau kelas tersebut. SR itu simple rank. Jadi di dalam PR itu hanya berkisar antara 1 sampai 100, tidak pernah ada PR 100 karena tidak ada siswa yang mengalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga yakni dengan menggunakan standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atau kelompok-kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Penentuan kedudukan dengan standar deviasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelompokan atas 3 ranking dan pengelompokan atas 11 ranking. Yang pertama akan saya jelaskan untuk pengelompokan dengan 3 ranking. Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua skor siswa. Jadi semua skor siswa dalam kelas tersebut itu dijumlahkan, cari sigma X-nya. Mencari nilai rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut. Selanjutnya menentukan batas-batas kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Untuk mencari standar deviasi itu rumusnya, untuk mencari mean nggak perlu saya jelaskan rumusnya. Untuk yang standar deviasi itu rumusnya akar sigma X kuadrat per N min sigma X per N kuadrat. Itu untuk mencari standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk menentukan batas-batas kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Kelompok atas itu di rangkuman ada, tapi di sini nggak, di PPT nggak ada. Untuk kelompok atas itu semua siswa yang mempunyai skor sebanyak kelompok atas itu semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus 1 standar deviasi ke atas.
Sedangkan kelompok sedang yaitu semua siswa yang punya skor antara min 1 standar deviasi dan plus 1 standar deviasi. Sedangkan kelompok kurang adalah semua siswa yang mempunyai skor min 1 standar deviasi dan kurang dari itu. Sedangkan untuk 11 ranking itu sama aja, namun yang berbeda di sini ada batas-batasannya. Dia ada mempunyai 11 skala, yaitu skala 0 sampai dengan skala 10. Rumusnya ada di sini, yaitu untuk tinggal dimasukkan aja setelah ditemukan min dan standar deviasinya. Jadi nanti akan ditemukan batas-batasannya. Untuk skala 0 adalah siswa yang memiliki skor lebih dari min 2,25 standar deviasi. Selanjutnya dengan menggunakan z-score atau standar skor, yaitu angka yang menunjukkan perbedaan skor seorang dari mean dengan standar deviasinya. Standar skor lebih mempunyai arti dibandingkan dengan skor itu sendiri, karena telah dibandingkan dengan suatu standar yang sama. Untuk menentukan z-score, harus diketahui rata-rata skor dari kelompok dan standar deviasi dari skor-skor tersebut. Jadi harus dicari mean sama standar deviasinya. Rumusnya itu z sama dengan x min x bar atau rata-ratanya per standar deviasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rika Rizky Pratama, NIM T2018-764, akan menjelaskan materi selanjutnya atau materi yang B, yaitu konsep evaluasi diagnostik. Apa konsep evaluasi diagnostik tersebut? Yaitu tindak lanjut dari suatu evaluasi dan penilaian terhadap siswa, di mana diberikan kepada siswa yaitu suatu tes atau non-tes, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh guru berdasar kemanfaatannya. Dari penyelenggaraan tes atau ujian tersebut, guru akan memperoleh manfaat, yaitu 1. Dapat mengetahui siswa yang sudah menguasai materi sepenuhnya bahan yang telah disajikan. Dengan telah dinyatakan tuntas, maka siswa tersebut boleh mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, guru dapat menerima gambaran untuk memperkirakan pencapaian keberhasilan keseluruhan program yang dilaksanakannya. Tes diagnostik belajar siswa dapat berbentuk perangkat tes yang terdiri atas macam-macam variasi bentuk seperti benar salah, dapat juga tes perbuatan. Untuk hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa, yaitu yang pertama, setelah hasil pekerjaan siswa tersebut diperiksa atau dinilai, maka kemudian dilakukan dokumentasi. Yang kedua, format dokumentasi hasil penilaian minimal mencakup format dokumentasi hasil belajar tiap KD dari ulangan harian, nilai rata-rata ulangan harian, dan hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa. Yang ketiga, hasil ulangan harian harus segera dilakukan pengolahan. Kenapa? Karena agar kita tahu nilai peserta didik tersebut di atas KKM atau di bawah KKM. Bila nilai di bawah KKM, maka akan mengikuti pembelajaran remedial sebelum ke ulangan harian berikutnya. Yang keempat, remedial dilakukan pada peserta didik yang pencapaian hasil belajar pada suatu KD tersebut di bawah KKM, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pencapaian hasil ulangan harian pembelajaran remedi yaitu mencakup 3 kegiatan, yaitu analisis kesulitan siswa, pelayanan pembelajaran remedi secara formal atau informal, dan penilaian kemajuan belajar setelah siswa tersebut melakukan remedi. Terus yang kelima, data empiris menunjukkan
bahwa pembelajaran remedi menghasilkan kemajuan belajar siswa yang nyata. Terus yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa, yaitu hasil dari siswa atau kertas siswa tersebut yang telah dikoreksi oleh guru, maka kita kembalikan lagi kepada siswa. Yang ketujuh, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian sasaran diagnostik, yaitu untuk menemukan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahpahaman konsep kesalahan proses yang terjadi di dalam diri siswa. Terus sifat tes diagnostik belajar siswa yaitu bersifat rasional dengan alasan proses berpikir merupakan penentu keberhasilan belajar dan dipakai dalam kegiatan belajar, baik proses berpikir, mengingat, mengapresiasi suatu nilai, merasakan suatu rangsangan maupun suatu proses belajar lainnya yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Nah, tes diagnostik ini dimaksudkan untuk menemukan kesulitan belajar siswa, di mana kesulitan yang akan dipantau yaitu kesulitan yang ditemukan dalam hasil belajar. Kemudian dalam pembelajaran, guru memeriksa penyebab kesulitan belajar siswa. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kesulitan belajar ada 5. Yang pertama, fisiologis, yang kedua sosial, yang ketiga emosional, yang keempat intelektual, yang kelima pedagogis. Yang pertama, faktor penyebab dalam bidang fisiologis antara lain kelainan penglihatan, pendengaran, syaraf, atau neurologi. Yang kedua, penyebab kesulitan belajar dari aspek sosial pada siswa berdasarkan oleh rendahnya sikap komunikasi sosial yang dimiliki siswa. Yang ketiga, kesulitan belajar dari aspek emosional dimaksud di sini adalah banyak siswa yang tidak dapat mengendalikan sifat-sifat emosional yang tidak baik, seperti tidak sabaran, lekas putus asa, tidak tekun dalam menghadapi persoalan pembelajaran, dan sebagainya. Yang keempat, intelektual yang dimaksud adalah rendahnya kecerdasan yang dimiliki siswa menyebabkan ia tak dapat mengikuti pembelajaran matematika. Yang kelima, kesulitan belajar faktor pedagogik adalah adanya siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan guru. Ia mengalami kesukaran dalam menerima materi yang diterangkan guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.